Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang KD 3.14 yang judulnya jumlah dan selisih. Dua sudut pada trigonometri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jumlah dua sudut pada trigonometri. Nah, rumus yang pertama itu adalah sin alfa ditambah beta derajat. Nah, ini jawabannya menjadi sin cos sin. Oke, di sini alfanya kita taruh sini, betanya kita taruh sini, alfanya kita taruh sini, betanya kita taruh sini. Jangan lupa di tengah-tengah ada operasi penjumlahan. Ini adalah rumus jumlah pada sin. Bagaimana pada cos? Pada cos, di sini kita pakai sudutnya alfa dengan beta juga. Nah, rumusnya menjadi cos sin. Nah, alfanya kita taruh sini, di sini beta, alfa, beta. Nah, untuk operasinya gimana? Operasinya di sini adalah pengurangan. Kemudian rumus tan. Nah, di sini sudutnya kita masih pakai alfa dengan beta. Nah, rumusnya menjadi tan alfa ditambah dengan tan beta dibagi dengan 1 dikurang tan alfa dikali dengan tan beta. Nah, berikut adalah rumus jumlah dua sudut pada trigonometri. Di sini saya mempunyai 3 contoh soal jumlah dua sudut pada trigonometri. Di sini ada sin 105 derajat. Cara menghitungnya, kalau kalian menggunakan jumlah dua sudut pada trigonometri, hasilnya menjadi sin. Nah, berapa ditambah berapa yang hasilnya 105 derajat. Tapi syaratnya semua sudut harus sudut istimewa. Berarti di sini hasilnya 60 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian rumus jumlah pada sin itu sin cos sin. Nah, untuk 60 derajatnya itu adalah alfa, 45 derajatnya itu adalah beta. Berarti 60 derajatnya kita taruh sini, 45 derajatnya kita taruh sini, di sini 60 derajat, di sini 45 derajat. Nah, kemudian operasinya apa?
operasinya jangan lupa di tengah-tengah kita tambahin penjumlahan. Kemudian hasil dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah dengan setengah dikali sin 45 derajat, hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, yang harus kita dahulukan adalah operasi perkalian. 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2, hasilnya 1/4 akar 6. Ditambah 1/2 dikali 1/2 akar 2, hasilnya adalah 1/4 akar 2. Hasilnya menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Kenapa kita kelompokin akarnya? Karena angka yang di depan akar ini sama-sama angka 1/4. Jadinya 1/4 kita taruh depan dan akarnya kita kelompokin di dalam kurung. Berarti hasil dari sin 105 derajat adalah 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada cos 75 derajat. Berarti cos berapa ditambah berapa yang hasilnya 75 derajat. Syaratnya semua sudut harus sudut istimewa. Menjadi 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Hasilnya menjadi rumus dari penjumlahan cos adalah cos sin. Nah, di sini alfanya itu 45 derajat, betanya 30 derajat. 45 derajatnya di sini, 30 derajatnya di sini, 45 derajatnya di sini, dan 30 derajatnya di sini. Untuk operasinya adalah operasi pengurangan. Hasil dari cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Cos 30 derajat 1/2 akar 3 dikurang sin 45 derajat, hasilnya 1/2 akar 2 dikali dengan sin 30 derajat, hasilnya adalah 1/2. Kemudian yang akan kita kerjakan adalah yang operasi perkalian terlebih dahulu. 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 akar 3, hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2, hasilnya adalah 1/4 akar 2. Karena angka di depan akar itu sama-sama angka 1/4, ini bisa kita kelompokkan seperti contoh soal nomor 1. Menjadi 1/4-nya di depan, kemudian yang dalam kurung adalah akar 6 dikurang akar 2. Hasil dari cos 75 derajat, hasilnya adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Di sini ada tan 75 derajat. Berarti tan berapa ditambah berapa yang hasilnya 75 derajat. Tapi syaratnya semua sudut harus sudut istimewa. Kita pakai 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan tan 45 derajat ditambah tan
30 derajat per 1 dikurang tan 45 derajat dikali dengan tan 30 derajat. Hasil dari tan 45 derajat adalah 1. Tan 30 derajat 1/3 akar 3 per 1 dikurang tan 45 derajat hasilnya adalah 1 dikali dengan tan 30 derajat hasilnya 1/3 akar 3. Yang harus kita hitung adalah operasi perkalian. Yang pembilang ini tetap kita tulis 1 ditambah 1/3 akar 3. Kenapa? Karena angka satunya tidak mempunyai akar. Per 1 dikurang 1 dikali 1/3 akar 3 hasilnya adalah 1/3 akar 3. Sampai sini belum selesai. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rasional dengan dikali penyebut per penyebut. Penyebutnya di sini 1 dikurang 1/3 akar 3 berarti di sini 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 tambah 1/3 akar 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 1 dikali 1/3 akar 3 hasilnya adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 dikali 1 hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian 1/3 akar 3 dikali dengan 1/3 akar 3 itu hasilnya adalah 1/9 dikali 3. Dibagi dengan, kalau penyebut itu depan kali depan, belakang kali belakang. Tidak perlu seperti yang di atas. Di sini menjadi 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 1/3 akar 3 dikali dengan 1/3 akar 3 itu hasilnya adalah 1/9 dikali dengan 3. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Angka 9 sama angka 3. Ini sama-sama kita bagi 3. Kemudian di sini ada angka 1 dan angka 1/3. Sama-sama tidak mempunyai akar. 1 ditambah 1/3 hasilnya adalah 4/3. Ditambah dengan 1/3 akar 3 ditambah 1/3 akar 3. Ini juga kita bisa hitung. Kenapa? Karena akarnya sama-sama akar 3. Yang kita hitung adalah angka yang atasnya saja. 1 ditambah 1 hasilnya 2/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 hasilnya adalah 2/3. Kalau sudah seperti ini, angka 2/3 itu punyanya 4/3 dan punyanya 2/3 akar 3 menjadi 4/3. Karena ini pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Kalau kita ubah menjadi perkalian, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut, menjadi 3/2. Ini bisa sama-sama kita coret. Di sini kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Nah, kemudian yang yang 2/3 akar 3 ini bisa kita coret langsung. Sisanya tinggal akar 3. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. Inilah hasil dari tan 75 derajat. Kemudian kita masuk ke
poin yang B. Poin yang B itu adalah selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, rumusnya di sini ada 3. Yang pertama, sin alfa dikurangin beta. Nah, rumusnya menjadi sin cos kosin. Sama seperti jumlah dua sudut pada trigonometri. Kemudian alfanya kita taruh sini, betanya kita taruh sini, alfanya kita taruh sini, betanya kita taruh sini. Nah, untuk operasinya apa? Operasinya adalah pengurangan. Kemudian yang cos alfa dikurangin beta itu menjadi cos sin. Masih sama seperti jumlah dua sudut pada trigonometri. Kemudian alfanya kita taruh sini, betanya kita taruh sini, alfanya di sini, betanya di sini. Nah, operasinya adalah penjumlahan. Kebalikannya dari jumlah dua sudut. Nah, kemudian yang tan di sini kita masih pakai alfa dengan beta. Nah, rumusnya tan alfa dikurangin tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, ini adalah rumus dari selisih dua sudut pada trigonometri. Kita masuk ke contoh soal selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, di sini saya mempunyai contoh 3 soal. Untuk sudutnya sama-sama 15 derajat. Yang membedakan adalah sin, cos, dan tan. Caranya seperti halnya mencari rumus jumlah dua sudut pada trigonometri. Hasilnya sin 15 derajat, sin berapa dikurang berapa yang hasilnya 15 derajat. Berarti di sini hasilnya 45 derajat dan 30 derajat. Untuk 60 derajat dikurang 45 derajat itu juga boleh. Nanti hasilnya pun sama. Sekarang kita pakai yang 45 derajat dikurang 30 derajat terlebih dahulu. Hasilnya menjadi sin 45 derajat dikali dengan cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Hasil dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikali dengan cos 30 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 3 dikurang dengan cos 45 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2 dikali dengan sin 30 derajat hasilnya adalah 1/2. Yang harus kita hitung adalah operasi perkalian terlebih dahulu. 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 akar 3 hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurang dengan 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 hasilnya adalah 1/4 akar 2. Nah, angka di depan akar ini sama-sama angka 1/4. Berarti angka 1/4-nya kita taruh depan, kemudian akar 6-nya kita kelompokkan di dalam kurung. Hasilnya menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Inilah hasil dari sin 15 derajat. Bagaimana dengan hasil dari cos 15 derajat? Nah, di sini hasilnya adalah cos ini bisa kita pakai 60 derajat kurangin 45 derajat. Nah,
cos 60 derajat dikali dengan cos 45 derajat. Jangan lupa operasinya kebalikannya. Di sini menjadi penjumlahan. Kemudian di sini sin 60 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Hasil dari cos 60 derajat adalah 1/2 dikali dengan cos 45 derajat, hasilnya adalah 1/2 akar 2 ditambah dengan sin 60 derajat 1/2 akar 3 dikali dengan sin 45 derajat, hasilnya adalah 1/2 akar 2. Yang harus kita hitung adalah operasi perkalian terlebih dahulu. 1/2 dikali 1/2 akar 2 hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah dengan 1/2 akar 3 dikali dengan 1/2 akar 2 hasilnya adalah 1/4 akar 6. Berhubung angka di depan akar ini sama-sama akar 1/4, ini bisa kita taruh di depan. Kemudian akar 2-nya ditambah akar 6-nya kita kelompokkan di dalam kurung. Inilah hasil dari cos 15 derajat. Selanjutnya kita ke tan 15 derajat. Rumusnya menjadi tan, boleh kalian pakai 45 derajat dikurang 30 derajat, boleh juga memakai 60 derajat dikurangin 45 derajat. Hasilnya adalah tan 45 derajat dikurang tan 30 derajat dibagi dengan 1 ditambah tan 45 derajat dikali dengan tan 30 derajat. Nah, hasil dari tan 45 derajat adalah 1 dikurang tan 30 derajat, hasilnya adalah 1/3 akar 3 per 1 ditambah tan 45 derajat, hasilnya adalah 1 dikali tan 30 derajat, hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, yang harus kita hitung adalah operasi perkalian terlebih dahulu. Nah, yang pembilang ini kita tulis ulang, 1 dikurangin 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3, hasilnya adalah 1/3 akar 3. Sampai di sini belum selesai. Yang harus kita ubah adalah penyebutnya. Kita harus menghilangkan bentuk akarnya dengan cara merasionalkan, dikalikan dengan penyebut menjadi 1 dikurang 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 akar 3. Ingat, kalau di sini operasinya penjumlahan, berarti lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Begitupun sebaliknya. Setelah seperti ini, kita kalikan 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. 1 dikali negatif 1/3 akar 3, hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Kemudian negatif 1/3 akar 3 dikali dengan 1, hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Yang terakhir, negatif 1/3 akar 3 dikalikan dengan negatif 1/3 akar 3. Hasilnya adalah positif 1/9 dikali 3 per. Nah, kalau untuk penyebut, ini tinggal 1 dikali 1, hasilnya 1. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 1/3 akar 3 dikalikan dengan 1/3 akar 3, hasilnya adalah 1/9 dikali 3. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan. Angka 9 dan angka 3 sama-sama dibagi 3. Begitupun dengan yang penyebut, sama-sama dibagi 3. Selanjutnya, kita kelompokkan yang tidak mempunyai akar dengan yang tidak mempunyai akar, yang mempunyai akar dengan yang mempunyai akar.
Di sini ada angka 1 dan angka 1/3. 1 ditambah 1/3 hasilnya adalah 4/3. Kemudian yang negatif 1/3 akar 3 dikurangin dengan 1/3 akar 3, itu hasilnya adalah negatif 2/3 akar 3. Per 1 dikurangin 1/3, hasilnya adalah 2/3. Nah, sampai di sini 2/3-nya itu punyanya 4/3 dan punyanya 2/3 akar 3. Menjadi 4/3 dikalikan dengan 3/2. Kenapa dikalikan dengan 3/2? Karena kalau pembagian pecahan belakangnya itu dibalik menjadi 3/2. Kemudian dikurang dengan 2/3 akar 3 dibagi dengan 2/3. Ini bisa kita coret langsung. Sisanya akar 3. Nah, kemudian yang ini bisa kita coret. Yang 4 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 2 dikurang akar 3. Inilah hasil dari tan 15 derajat. Untuk KD 3.14 sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang KD 3.15, yaitu operasi matriks. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.